Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang simulasi distribusi sosis PT Kemfood menggunakan metode Monte Carlo. Jadi di sini kita ada 4 anggota. Yang pertama aku sendiri, Maulidanti. Terus ada Muhammad Latif, Putri Wilujeng, sama Tiara. Next. Jadi apa sih Monte Carlo itu? Monte Carlo itu merupakan simulasi probabilistik berdasarkan proses randomisasi yang melibatkan variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data masa lalu maupun distribusi probabilitas teoritis. Nah, Monte Carlo ini digunakan untuk mensimulasikan sistem pengendalian persediaan. Next. Nah, adapun manfaat-manfaat metode Monte Carlo ini yang pertama, mudah digunakan untuk mencapai hasil yang mungkin pada kejadian yang tidak pasti dan batas keyakinan yang terkait. Terus yang kedua, teknik ini berguna mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data lalu. Terus yang ketiga, simulasi Monte Carlo biasanya berguna saat menganalisis biaya dan jadwal. Terus yang terakhir digunakan untuk menemukan kemungkinan untuk memenuhi milestone pencapaian proyek dan sasaran. Selanjutnya, terus ada juga langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama itu, melakukan observasi terhadap parameter yang akan dimodelkan, catat dan rekap dalam suatu daftar atau tabel. Terus yang kedua, buatlah suatu kelompok nilai parameter dan hitung frekuensi kemunculan tiap-tiap parameter. Yang ketiga, hitung distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi probabilitas kumulatif dari parameter. Yang keempat, pasangkan nilai kelas dari tiap parameter dengan bilangan acak dengan range 0 sampai 99. Yang kelima, tarik suatu bilangan acak dengan menggunakan tabel acak, randomisasi. Dan yang terakhir, dapatkan nilai parameter yang sesuai dengan memasangkan bilangan acak yang dihasilkan. Terus selanjutnya ilustrasi simulasi Monte Carlo. Kita ini mengambil contoh dari PT Kemfood. PT Kemfood ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pangan yang memproduksi daging olahan berbahan dasar daging sapi dan ayam. Outputnya ini di sini kita ngambil distribusi sosis. Nah, penelitian ini kita ambil dari data kuantitatif dari jurnal. Terus simulasi ini tujuannya untuk memprediksi permintaan supplier yang akan dilakukan analisis terhadap jumlah permintaan. Selanjutnya. Nah, Latif. Nah, di bagian ini kita bakal memperlihatkan kanvas dari model yang kami bikin. Kanvasnya terdiri dari yang paling kiri itu masalah apa yang ingin kita selesaikan. Terus paling kanan adalah tujuannya. Jadi apa sih yang kita pengen kita selesaikan dalam masalah ini. Terus setelah kita mengetahui masalahnya, kita cari deh data dan faktanya. Apa yang kira-kira bisa kita olah dari si masalah ini. Itu terkait PT Kemfood-nya yang memproduksi olahan sosis dari daging dan sapi, terus juga tujuan barangnya itu ke konsumen di Kota Bandung. Terus distribusi produk ke berbagai outlet, terdapat 77 outlet, terus per bulan sosis itu distribusinya 5.806 kilo. Nah, si distribusinya ini terbagi jadi 5 segmen. Ada hotel, restoran, catering, bakery, dan supermarket. Nah, masalah detailnya, harga daging naik tadi dikarenakan dagingnya langka. Jadi ibaratnya seperti balik lagi ke konsep perdagangan paling dasar, yaitu permintaan dan penawaran. Ketika tidak ada balance, maka harga akan naik atau turun. Terus harga daging naik berakibat ke perusahaan yang produksi pangan berbahan dasar daging. Jadi makin mahal barangnya karena bahan bakunya naik.
Terus juga melambung tinggi berpengaruh pada keputusan pembelian. Jadi si masyarakat tingkat konsumsi akan dagingnya yang merupakan salah satu sumber protein terbesar itu berkurang. Nah, rich picture diagram ini keterkaitan antar si stakeholder. Jadi ada pasar, pemerintah, penegak hukum, konsumen, perusahaan, peternak. Jadi si pasar itu tempat ketemunya konsumen sama perusahaan atau langsung dengan peternak, tergantung. Kadang ada yang peternak ngoper ke perusahaan baru ke pasar. Nah, si pemerintah sama penegak hukum di sini sebagai pemantau, jadi memastikan proses kegiatan pasar tadi berjalan lancar, tidak ada harga dilambungkan atau harga dibikin terjun bebas sehingga merugikan banyak pihak. Nah, rancangannya yaitu dalam menyelesaikan masalah tadi, memperluas jangkauan program kawin silang sapi betina lokal dan inseminasi buatan, pengurangan pemotongan sapi lokal betina produktif, terus planning langkah-langkah buat rancangan tadi, pendataan distribusi sosis, lakukan prediksi permintaan pasar 10 minggu ke depan, meningkatkan populasi sapi lokal sebagai sumber utama daging sapi. Tujuannya tadi, yaitu tujuan paling ujungnya adalah meminimalisir kelangkaan daging tadi supaya harga daging tidak naik. Sekian. Next. Nah, selanjutnya indikator apa aja sih yang mempengaruhi si permintaan daging sapi ini? Menurut teori supply demand ini ada yang pertama jumlah konsumen, daya beli konsumen, sama yang terakhir kebiasaan dalam pembelian konsumen. Next. Terus dari membuat model dengan metode Monte Carlo ini harus berdasarkan data dan fakta yang ada di masa lalu sehingga kita dapat memprediksi masa depan. Kita ini akan memprediksi permintaan pasar selama 10 minggu ke depan dengan melihat data distribusi sosis dari PT Kemfood Cabang Bandung. Selanjutnya. Putri. Berikutnya ada tabel distribusi sosis PT Kemfood kepada beberapa segmen yang ada di Bandung. Misalnya hotel dengan jumlah outlet 16, volume pendistribusian 656,50 per kilo dengan persentase 11% dan seterusnya. Next. Ini distribusi permintaan dari supplier hotel misalnya 656,50 per kilo dengan frekuensi 16 kali permintaan. Restoran dan kafe 801 dengan frekuensi 62 kali dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada distribusi densitas. Di sini untuk menghitung probabilitas kemungkinan distribusinya. Penghitungan distribusi densitas ini yang menghasilkan misalnya 0,09 dari yang berasal dari 16 dibagi jumlah total frekuensinya 177 menghasilkan 0,09. Dan kemudian fungsi kumulatif distribusinya dijumlahkan dari 0,09 dijumlahkan dengan angka di distribusi densitas ke bawah sampai dengan hasil fungsi kumulatif sama dengan 1. Next. Tabel berikutnya ada penghitungan RNG atau Random Number Generator. Di sini kita akan menggunakan Excel untuk menghitung nilai random dan menggunakan interval angka random dari 1 sampai 9. Next. Tabel ini menunjukkan penghitungan angka random dari Microsoft Excel. Misalnya 89,7092 dan seterusnya itu masuk ke dalam
interval frekuensi 64 sampai 99 yang ada di tabel sebelumnya. Jadi sesuaikan dengan permintaan dari jumlah volumenya sehingga hasilnya 3.368,58 kilo dan seterusnya. Next. Selanjutnya yaitu prediksi permintaan dari seluruh supplier. Data tersebut dihasilkan dari simulasi selama 10 minggu. Permintaan dari supplier pada minggu ke-1 dan minggu kedua sebesar 3.368,58 kilo. Permintaan menurun pada minggu ketiga sebesar 939,06 kilo. Kemudian pada minggu keempat mengalami kenaikan permintaan. Pada minggu berikutnya permintaan naik turun hingga simulasi usai. Next. Solusi yang kami dapatkan yaitu memperbanyak produksi sapi lokal dengan melakukan program sapi betina lokal dengan inseminasi buatan. Yang kedua yaitu pemerintah menaikkan kuota impor daging sapi. Next. Selanjutnya yaitu memberikan hukuman kepada pengusaha atau peternak yang sengaja menyimpan sapi hidup. Dan solusi selanjutnya yaitu peternak mengantisipasi permintaan pasar. Okay. Jadi kesimpulannya, setiap kali menghadapi perkiraan kompleks atau situasi peramalan yang melibatkan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi, disarankan untuk menggunakan simulasi Monte Carlo dalam melakukan analisis kemungkinannya. Teknik Monte Carlo ini sangat efektif karena didasarkan pada evaluasi data secara numerik dan tidak ada dugaan yang terlibat. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.